Salam satu nyali, wah nih ngeri banget Persebaya Surabaya bosku. Persebaya Surabaya manajemennya langsung bergerak cepat, langsung mendatangkan banyak pemain baru, termasuk pemain asing untuk menghadapi Super League 2026. Ini adalah beberapa pemain yang sudah diumumkan, ini adalah skuad sementara. Nah, kita langsung mulai dari para pemain EPA yang bergabung ke skuad Persebaya. Jadi, manajemen Persebaya memasukkan 4 pemain EPA ke dalam skuad untuk Super League 2026. Yang pertama adalah Paulinus, kemudian ada Davayuna, yang ketiga adalah Ilham Ramadona, dan yang keempat adalah Alfredo. Apakah para pemain itu akan mendapatkan tempat atau mendapatkan kesempatan bermain di Super League 2026 nanti? Kita harapkan para pemain EPA ini juga mendapatkan kesempatan karena selama ini Persebaya sudah dikenal sebagai tim yang sangat sering mengorbitkan pemain muda. Untuk posisi kiper, ada 5 kiper yang akan masuk ke dalam skuad Persebaya di musim baru nanti. Yang pertama ada Hernando Ari, kemudian ada Reza Arya, kemudian ada Adri Arido. Kiper keempat adalah Ilham Al-Arif, dan kiper kelima ini adalah kiper under 23 yaitu Kenzo Albar. Kalau melihat komposisi kiper yang dimasukkan ke dalam skuad sementara Persebaya Surabaya, kemungkinan besar dan ini hampir pasti Hernando Ari akan menjadi kiper utama untuk Persebaya musim baru nanti. Nah, kiper lainnya bisa untuk menjadi substitusi kalau ternyata nanti ada penyesuaian dari pelatih Bernardo Tavares. Untuk posisi back, ini campuran antara back asing dengan back lokal. Jadi untuk yang pertama ini adalah Risto Metreski, kemudian ada Walber Mota, kemudian ada Yuran Fernandes, kemudian ada pemain under 23 Seva Cardano, dan yang kelima ini adalah Sahrul Lasinari. Kalau kita bicara tentang Yuran Fernandes, ini merupakan back baru bagi Persebaya Surabaya karena kemarin membela PSM Makassar. Dan ini akan menjadi reuni bagi Yuran Fernandes dengan pelatih Tavares karena mereka sama-sama pernah membawa prestasi atau memberikan kejayaan bagi PSM Makassar. Back lainnya ini adalah Arif Catur Pamungkas, kemudian ada Koko Ari, kemudian ada Randy May, kemudian ada Jefferson Silva, kemudian ada Yusuf Meliana, dan juga ada pemain under 23 Mikael Tata. Nah, ini kita akan melihat bagaimana nanti racikan dari pelatih Bernardo Tavares untuk meramu antara pemain lokal dengan pemain asing dan juga pemain baru dengan pemain lama yang musim kemarin sudah membela Persebaya Surabaya. Di posisi pemain tengah atau gelandang, ini juga ada perpaduan antara pemain lama dengan pemain baru dan juga pemain asing dengan pemain lokal. Jadi gelandang pertama ini adalah Diego Ramalho, kemudian ada Francisco Rivera, kemudian ada Diki Kurniawan, dan juga ada Rahmat Irianto serta Ricky Pratama. Ini sekali lagi merupakan kombinasi antara pemain lama dengan pemain baru karena untuk pemain lamanya itu kan ada Rahmat Irianto, kemudian juga ada Rivera, dan lain sebagainya. Sementara untuk gelandang lainnya yang juga masuk ke dalam skuad sementara dari Persebaya Surabaya ini adalah Ilham Akbar, kemudian ada Tony Firmansyah, kemudian ada 3 pemain under 23 tahun. Yang pertama adalah Sadida Nugraha, yang kedua adalah Alejandro Alan, dan yang ketiga adalah Muhammad Icas. Sama seperti pemain EPA tadi, ya kita sangat berharap agar para pemain muda Persebaya Surabaya ini mendapatkan kesempatan besok di bawah kendali atau di bawah arahan Coach Tavares, agar regenerasi dari para pemain Surabaya itu tetap terjaga dengan baik. Karena sekali lagi Persebaya Surabaya ini merupakan kawah candera di muka bagi sepak bola Indonesia, atau kalau di Barcelona bisa disebut sebagai La Masia. Kita bergeser kepada striker yang sudah dimasukkan ke dalam skuad sementara Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026 nanti. Ini ada campuran antara pemain lama dengan pemain baru dan juga pemain lokal dengan pemain asing.
Striker pertama yang dimasukkan ke dalam skuad sementara Persebaya Surabaya ini adalah Alex Martins, kemudian ini ada Ramadan Sananta, kemudian juga ada Yan Mabela, kemudian juga ada Miguel Angelo, dan yang kelima ini adalah Dimas Wicaksono. Dimas Wicaksono sendiri ini adalah pemain under 23 dan tentu saja diharapkan bisa untuk tampil gacor, bisa untuk mendapatkan kesempatan bermain di musim baru nanti. Selain itu, untuk barisan striker atau lini depan Persebaya masih ada nama Malik Rizaldi dan juga ada Alvan Suaib. Kalau kita melihat bagaimana komposisi di barisan striker, ini bisa dikatakan menjadi sebuah barisan yang sangat mengerikan bagi Persebaya Surabaya. Karena apa? Ya, Alex Martin kita ketahui merupakan striker yang gacor. Kemudian juga ada Ramadan Sananta. Striker timnas Indonesia itu tentu saja dituntut untuk tampil istimewa, tampil sesuai dengan nama besarnya, dan juga bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya bagi Persebaya Surabaya. Kalau kita melihat bagaimana komposisi yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya sendiri, ini tentu akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik bagi para bonek bonita, dan juga semua pendukung Persebaya Surabaya. Karena apa? Target dari Persebaya Surabaya tentu tidak main-main, pasti akan menjadi juara karena sejak dipegang manajemen yang baru, Persebaya Surabaya belum pernah menjadi juara Super League. Prestasi tertinggi Persebaya itu kan menjadi juara Liga 2 dan saat itu promosi ke Liga Utama atau di kasta tertinggi. Dengan komposisi pemain asing ini dan juga pemain lokal serta campuran antara pemain lama dengan pemain baru, yang pasti ini akan membuat pelatih Bernardo Tavares itu memiliki keleluasaan untuk meramu strategi, untuk menurunkan tim terbaik dan juga untuk memenuhi target dari manajemen Persebaya Surabaya. Karena kapan lagi Persebaya Surabaya yang saat ini usianya 99 tahun akan menjadi juara untuk usia di 100 tahun nanti. Yang pasti sekali lagi ini merupakan sebuah tim yang sangat besar dan tentu saja target dari manajemen itu sangat besar karena itu artinya bonek dan bonita pasti akan meminta agar Persebaya itu berprestasi. Nah, kita doakan agar Persebaya ini juga bisa untuk menjadi juara sekaligus mengakhiri dalam tanda kutip kutukan karena sekali lagi Persebaya Surabaya selama ini belum pernah menjadi juara sejak dipegang oleh manajemen baru oleh Mas Asrul Ananda. Nah, kalau menurut bonek dan bonita bagaimana mengenai kekuatan Persebaya, mengenai komposisi pemainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam satu nyali, Wani.